Surat terbuka darurat kedua pencari keadilan ditujukan khusus untuk Bapak Kapolri Listio Sigit, Presiden Prabowo Subianto, serta DPR MPR RI. No viral, no justice. Percuma lapor polisi, ternyata benar adanya. Saya sedang berupaya meraih keadilan yang lebih dari 3 tahun, mendekati 4 tahun saya perjuangkan dan mencari. Usaha saya telah maksimal, saya akan terus lantang bersuara, berjuang mendapatkan hak saya. Juga keadilan dari Polri yang mengaku merasa sebagai pelindung mengayomi masyarakat yang terzolimi. Yang saya alami dan demi umumnya ternyata hanya retorika, kata-kata bukan fakta sebenarnya. Saya berharap masih ada cahaya terang dari kebenaran serta saya masih berupaya agar keadilan hukum di negeri ini bisa saya juga masyarakat dapatkan. Hukum yang bermartabat, beretika, berintegritas, terutama di tubuh Polri di mana pengakuannya sedang bersih-bersih, yang sedang berupaya melucuti oknum polisi yang bobrok, kotor, korup yang membuat Indonesia menjadi gelap secara etika dan moral, ditambah image penegakan hukum yang dipandang buruk di mata masyarakat Asia serta dunia. Bapak Presiden Prabowo Subianto, Anda terlahir dari orang tua hebat di negeri ini. Bengawan ekonomi Profesor Dr. Sumitro Djayadikusumo, idola saya. Beliau orang baik, hebat, kritis, jujur, patriot, menteri yang vokal, pemberani, idealis, lantang berkata di TVRI, berjuang melindungi rakyat dari bahaya keruntuhan ekonomi rezim Orde Baru tanpa pandang bulu, walaupun itu besannya sendiri. Pecat polisi-polisi kotor, tidak berintegritas dan korup di negeri ini. Untuk Kapolri Listio Sigit, untuk Kapolri Jenderal Listio Sigit, karir Anda sangat mentereng. Anda tiba-tiba muncul sebagai pimpinan Polri melewati dan melompati 4 angkatan senior Anda sendiri di tubuh Polri. Sudah sepantasnya, serta seharusnya kualitas hasil kerja Anda bagus, teruji. Buktikan perkara kecil saya bisa Anda selesaikan. Bila tidak, lebih baik Anda mengundurkan diri. Kapolri Listio Sigit dan para jenderal di bawah Anda tolong lebih tegas mengawasi polisi bawahan Anda dalam proses laporan polisi agar berkelas dan berintegritas yang para penyidik jalankan dengan kejujuran, tidak ragu-ragu menaikkan proses penyidikan serta menyerahkan proses SP21 ke kejaksaan dan pengadilan. Ajarkan penyidik bersikap netral, profesional, jangan biarkan kerja polisi semakin buruk dan terburuk di Asia Tenggara seperti laporan Indek Mundi. Inilah faktor kekecewaan saya. Inilah faktor kekecewaan saya yang menjadi kunci saya membuat surat terbuka, yaitu Korwasidik di Mabes Polri Jakarta bernama Kintoko Bayu Aji bersikap sangat tidak profesional, tidak punya integritas pada pekerjaannya, mengabaikan laporan, membuat informasi buruk. Apa yang dilaporkan lain yang diterangkan. Saudara Kintoko Bayu Aji tidak menindaklanjuti, mengabaikan laporan dari pelapor, tidak melayani pelapor dengan etika baik dan moral terhormat. Nol integritas. Perilaku polisi seperti ini sungguh sangat-sangat mengecewakan masyarakat Indonesia, memuakkan dan memalukan. Kualitas SDM pelayanan Wasidik di Mabes Polri sangat-sangat buruk, jauh dari kesan profesional. Polisi Republik Indonesia, Anda digaji dari pajak masyarakat, juga devisa kerja saya sebagai TKI yang bekerja di kapal pesiar Amerika di luar negeri. Kebutuhan hidup keluarga Anda, semuanya dari sempak, daster, seragam polisi, fasilitas mewah yang nyaman, kami fasilitasi. Hidup hedon Anda juga. Saya dan semua masyarakat yang membayari. Jangan terus sakiti rakyat. Tegakkan keadilan, tegakkan hukum yang presisi, bukan prosisi. Khusus untuk Kapolda Bengkulu yang baru, yang berwenang di mana perkara pidana ini saya laporkan tapi diabaikan. Mohon laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh penyidik Anda 10 jari. Sekali lagi, saya komplain lewat media. Saya meminta tolong agar semua penyidik Anda ingatkan, Anda tegaskan, Anda tekankan sekuat tenaga Anda. Awasi, disiplinkan bawahan Anda dan Kanit Reskrim Polda Bengkulu bernama Sugiarto dan penyidik Fisli serta semua temannya dan timnya. Apakah waktu 11 bulan lebih tidak cukup buat menunjukkan kualitas kerja kalian sebagai penyidik? Karena laporan polisi saya tidak kalian serius jalani. Laporan saya Anda abaikan, tidak ditindaklanjuti, seolah-olah perkara pidana saya tidak penting dan tidak bernilai. Kalau sebagai penyidik tidak mampu, tidak memahami pekerjaan Anda, mundur saja, agar polisi lain yang berkualitas dan berintegritas yang menanganinya. Apakah benar karena saya mengurus laporan pidana tanpa uang muka menjadikan proses penyelidikannya dibuat bertele-tele, dibuat lama, sengaja ditunda-tunda dengan alasan menunggu pendapat ahli perdata, ahli pidana dari kampus yang berada di kota yang sama dengan Polda di mana Anda bekerja. Alasan tersebut lama-lama tercium bau busuknya seperti sampah ikan yang disimpan lama. Penyidik Polda Bengkulu terkesan tidak bisa bekerja, bersikap obstruction of justice, yaitu menghalang-halangi proses laporan pidana saya naik ke tahap penyidikan dan menghalangi pelimpahan perkara ke kejaksaan dan pengadilan. Elva Yustika Sari, Yusuf Bahar, dan Mulyadi Kair adalah terduga pelaku penggelapan dan penadah barang hasil kejahatan yang telah merugikan saya. 4 unsur yang disyaratkan hukum sudah terpenuhi dan telah lengkap. Juga unsur syarat minimum 2 alat bukti sudah saya lengkapi. Apakah Anda penyidik Polda takut pada perwira tinggi Anda atau takut pada jenderal kotor yang pintar merekayasa? Seperti dikatakan Rismon Sianipar yang mungkin saja berupaya membela dan melindungi Mulyadi Kair, pemilik SPBU. Atau penyidik Polda takut dan segan pada koleganya 5 polisi di Polres Curup, keponakan Eva Yusuf Bahar, terduga pelaku penggelapan dan penipuan. Elva Yustika Sari Yusuf Bahar, alumni Unip Bengkulu, angkatan tahun 1998, Fakultas Pertanian, jurusan agronomi. Buat saya, korbannya adalah benalu yang sangat merugikan, virus mematikan,
menyusahkan hidup orang lain. Orang ini sesuai bukti yang ada adalah pelaku penipu, pelaku penggelapan, kebun 15 hektar lebih, 2 pangkalan gas, mobil, rumah. Sebagian tanah dibangun SPBU milik Mulyadi Kahar di Simpang Bukit Kaba, 3 kapling tanah pekarangan seluas 1000 meter yang dibeli dengan uang saya di lokasi wisata sekitar Danau Mas, termasuk uang warisan saya sebanyak miliaran rupiah, serta dengan tipu muslihat Elva Yusuf Kasari menguasai sebagian besar uang asuransi kecelakaan kerja saya di kapal pesiar Amerika yang saya dapatkan sebanyak 100.000 Amerika dolar sebagai uang perawatan jaminan masa tua saya setelah tidak bisa bekerja lagi karena fisik telah cacat. Nampak sekali sifat dari Eva Yusuf sangat bengis dan kejam. Saya berhak menikmati harta yang tersisa di masa tua saya bersama keluarga yang mengurusi saya dari uang asuransi kecelakaan saat bekerja semasa saya masih gagah dan sehat. Ingat, masyarakat Curup Rejang Lebong harus tahu persoalan sebenarnya serta keluarga besar Eva Yusuf Bahar. Sadar dirilah dan punyalah malu sebagai manusia yang ingin dihormati. Kalian sudah kalah mutlak dalam berperkara di Pengadilan Curup. Hormati putusan pengadilan. Perkara ini sudah inkrah di Pengadilan Curup dan Mahkamah Agung RI, dan telah saya menangkan pelaku penggelapan yang hidup berkecukupan dari aset yang saya dapat dari bekerja keras di kapal pesiar perusahaan milik Amerika sekedar membuka nurani manusia Anda, Eva Yusuf Bahar. Rumah yang Anda tumpangi sudah menjadi aset milik saya lewat putusan pengadilan untuk mengganti kerugian korban Anda, dan hak Anda tidak ada lagi di rumah di mana Anda saat ini menumpang. Tinggal sampai aparat negara mengusir paksa Anda sesuai ketentuan hukum yang telah teruji di pengadilan. Gugatan pihak ketiga abang-abang Anda pun menggugat saya ditolak mutlak, kalah telak. Silakan kosongkan isi rumah yang bukan lagi hak Anda sendiri. Secara terhormat harusnya Anda punya malu. Angkatlah kaki Anda dari rumah Anda kuasai. Anda, Eva Yusuf Bahar, sudah menikmati kemewahan hidup berkecukupan dari hasil kerja orang lain. Kejahatan Anda lakukan sangat keji dan tidak bermoral. Akibat perbuatanmu, orang lain menderita lahir dan batin. Anda telah mengeksploitasi sahabat serakah Anda yang begitu hebat selama ini. Buat Eva Yusuf Bahar, anak serta keluarga besarnya, saya ingatkan, adab malu itu sifatnya manusia. Tidak punya malu itu sifat binatang kera yang serakah. Mohon Bapak Kapolri Bengkulu, mohon Bapak Kapolda Bengkulu yang baru, saya masyarakat berharap pada Anda. Beranilah bertindak mengawasi serius bersih-bersih kepolisian Polda Bengkulu dan petugas Reskrimum Polres Curup Rejang Lebong yang menolak laporan pidana saya. Mohon mendisiplinkannya dan diberikan sanksi disiplin. Tindakan tegas, terukur, sampai lakukanlah pencopotan terutama kepada penyidik Polda yang tidak menjalankan tugasnya sesuai sumpah, tidak berintegritas dan bersikap ragu-ragu dan bertele-tele dalam membuat keputusan. Bapak Kapolda harap didalami perbuatan melawan hukum pengusaha SPBU Mulyadi Kahar dan anaknya, 2 relawan, yaitu membuat pemalsuan data, memberi keterangan palsu dalam pendirian SPBU miliknya yang berlokasi di Simpang Bukit Kaba Curup, dan keterlibatan pimpinan Pertamina Niaga Pulau Bayi Bengkulu serta Pertamina Niaga Pusat di Jalan Rasuna Said Jakarta yang sudah lengkap saya somasi dan surati pelanggaran ini, tapi pihak Pertamina masih saja tidak kapok dan jera serta tidak punya malu dalam merugikan masyarakat. Saya sudah mendatangi rumah Mulyadi Kahar dan 2 relawan langsung bertatap muka sebanyak 4 kali. Saat itu Mulyadi Kahar mau bertemu dan berjanji akan menyelesaikan perkara setelah nilai lelang terbentuk, tapi janji itu ternyata tidak pernah ditepati. Saya telah 3 kali pula resmi mengirim surat somasi kepada pengusaha SPBU Pom Bensin Mulyadi Kahar dan anaknya yang telah membangun SPBU di tanah sengketa, yang telah saya menangkan perkaranya di pengadilan serta telah membuat AJB tidak sah, cacat hukum, membuat data dan keterangan palsu dalam pembuatan surat dokumen IMB pendirian bangunan SPBU, izin gangguan, izin usaha pengusaha pendirian SPBU di tanah orang lain, dan berusaha dan mendirikan SPBU di tanah orang lain. Setelah surat terbuka ini viral, saya berharap dimintakan konfirmasi oleh Polda Bengkulu agar perkara penggelapan dan penipuan ini segera bisa disidangkan di pengadilan serta pelakunya diberikan sanksi hukum sesuai kejahatannya. Terima kasih.